Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu. Nah, untuk minggu ini kita masih membahas bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Namun di subbab 2.2 yaitu grafik fungsi kuadrat. Kalian bisa buka buku, cek di subbab 2.2. Nah, sebelum ke materi, kalian siapkan alat tulis dan buku catatannya untuk mencatat materi berikut ini. Nah, grafik fungsi kuadrat. Apa sih Bu grafik fungsi kuadrat itu? Nah, seperti yang ada di buku ya, fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk ya sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, ini pengertian fungsi kuadrat yang kemarin ya. Di mana a tidak sama dengan 0 dan x-nya adalah elemen bilangan real atau anggota dari bilangan real. Nah, fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk fungsi ini dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius menjadi grafik fungsi kuadrat. Nah, baru masuk ke grafik fungsi kuadrat. Grafik ini berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut sebagai grafik parabola. Untuk lebih lanjutnya kita lihat agar kalian lebih paham. Nah, yang pertama menggambar grafik fungsi dari persamaan yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat. Nah, langsung ke contoh ya agar kalian lebih paham. Misalkan di sini Ibu punya, nah, gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat. Yang pertama kita harus buat dulu kolom seperti ini untuk mempermudah ya. Lalu kita tulis di tengah ini untuk mencari nilai Y, yaitu dari persamaan Y sama dengan X kuadrat. Nah, lalu kita harus mencari nilai X juga. Nah, taruhnya di sini. Setelah nilai Y dan nilai X kita ketahui, lalu simpan di sini Y dan X-nya untuk menjadi titik di diagram kartesius nanti. Contohnya gimana untuk mencari nilai X? Nilai X ini bebas, angkanya berapa aja. Mulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Baik, untuk yang nilai Y juga sama, bisa. Nah, kalian harus ingat ya. Jadi untuk mencari nilai X, Y ini bebas, angkanya berapa aja. Misalkan di sini Ibu mau X-nya ini negatif 3. Nah, X-nya udah negatif 3 nih. Sekarang kita cari nilai Y. Bagaimana cari nilai Y? Nah, kita substitusikan nilai X ini ke persamaan di sini. Kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita substitusikan ini ke nilai sini. Nah, X kuadrat berarti ini kan X-nya negatif 3, maka di sini ditulis negatif 3 dikuadratkan sama dengan negatif 3 dikuadratkan hasilnya positif 9. Betul? Nah, terus di sini yang ditulis X, Y, berarti nilai X-nya berapa? Nilai X-nya kan negatif 3. Maka nilai Y-nya ini 9 yang udah kita cari tadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk nilai X selanjutnya, tadinya kan yang pertama negatif 3. Misalkan yang kedua Ibu mau negatif 2. Nah, jadi gimana cara mencarinya? Sama seperti yang di atas. Kita substitusikan, kita ganti nilai X di sini dengan nilai yang ada di sini. Yaitu menjadi negatif 2 dikuadratkan sama dengan negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikali negatif 2 yaitu positif 4. Maka nilai X, Y-nya akan menjadi X-nya adalah negatif 2, tulis lagi. Dan nilai Y-nya adalah 4 yang sudah kita cari. Dan begitu pun ke bawahnya. Misalkan Ibu bawahnya negatif 1. Yang ini 0, yang ini 1, 2, 3. Di sini Ibu mengambil 7 titik ya, agar lebih terlihat nanti parabolanya. Lalu kita substitusikan di sini. Negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1. Jadi nilai di sininya, nilai titiknya negatif 1,1. Dan ini 0 dikuadratkan sama dengan
0 menjadi 0,0. Begitupun selanjutnya. Nah, ini udah kita cari semua titik-titiknya, nilai x-y-nya. Ada 7 titik ya. Selanjutnya kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian buat ya. Yang datar ini adalah sumbu x ya. Kita beri tanda. Yang datar ini adalah sumbu x, dan yang ke atas ini, yang tegak ini adalah sumbu y. Nah, untuk titiknya, ini kan x-nya tuh negatif 3 sama 9. X-nya negatif 3. Kita lihat di sumbu x, nilai negatif 3 yang mana? Di sini ya. Ini negatif 3. Terus sumbu y-nya 9. Ini 9. Positif ya. Maka titiknya kita buat di sini. Nah, pertemuan antara 3 dan 9. 1 titik. Nah, sekarang untuk yang negatif 2,4. Y x-nya negatif 2, negatif ya di sini, x-nya negatif 2, y-nya 4, maka di sini pertemuannya. Nah, untuk yang negatif 1 sama 1, yaitu di sini. Untuk 0,0 di sini pertemuannya ya, tengah-tengah kalau 0,0. Lalu untuk 1 sama 1, x-nya 1, y-nya 1, x-nya positif 1, maka yang diambil yang sebelah kanan yang positif, y-nya 1. Positif juga berarti di sini. Lalu 2 sama 4 berarti di sini. Nah, untuk 3 sama 9 berarti di sini. Nah, untuk menggambarnya, sekarang kita gabungkan, kita satukan titik-titik ini menjadi satu. Nah ya, kurang lebih gambar parabolanya akan seperti ini. Nanti kalian buat lebih rapi lagi ya. Ini ke sini, pokoknya lebih rapi lagi. Gini. Nah, seperti ini ya. Ini lebih rapi lagi. Nah, gini ya. Terus lebih rapi dari ibu. Seperti ini. Ini parabolanya. Ini yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Ini bentuknya parabola terbuka ke atas. Nah, ini bentuk grafik fungsi dari nilai y sama dengan x kuadrat seperti ini. Kalian mencari titiknya minimal seperti ibu ya, ada 7 ini agar lebih terlihat titik-titiknya, agar lebih mudah digabungkannya. Seperti itu. Lalu kalian tinggal buat titik-titik ini ya. Dan angkanya ingat, x ini kan kita bebas ya. Harus berurutan seperti ini ya, jangan mencolok-mencolok. Angkanya bebas. Mau mulai dari negatif 4 atau berapapun, mau mulai dari 4, dari 10, nggak apa-apa, yang penting berurutan agar ketemu di mana titiknya. Lalu ibu punya contoh kedua. Nah, gambarkan grafik fungsi kuadrat dari persamaan yang berbentuk y sama dengan negatif 2x kuadrat. Jawabnya sama, kita bikin kotak dulu untuk mempermudah. Nah, kita simpan persamaannya di sini, y sama dengan negatif 2x dikuadratkan. Lalu kita ini kolom untuk mencari nilai x, dan di sini kolom nilai x dan y, titik koordinat x dan y. Lalu misalkan di sini ibu mau nilai x-nya itu negatif 3 lagi ya, nggak apa-apa, negatif 3. Jadi nilai y-nya kita substitusikan di sini. Nah, ya, di sini kan negatif 2. Negatif 2 tulis lagi. Nah, x kuadrat. Di sini x-nya ibu mau negatif 3 kan? Maka di sini tulis lagi negatif 3 dikuadratkan sama dengan, nah ini kita ganti x, nilai x di sini menjadi negatif 3. Lalu kita operasikan seperti biasa. Negatif 3 dikuadratkan 9 ya, ini hasil 9. 9 dikali negatif 2 yaitu negatif 18. Nah, maka titik x dan y-nya itu berapa? X-nya negatif 3 dan y-nya negatif 18. Seperti itu. Lalu untuk x kedua, ibu mau negatif 2. Jadi di sininya negatif 2
dikali negatif 2 dikuadratkan sama dengan, kita operasikan yang dikuadratkan dulu, negatif 2 dikuadratkan menjadi 4. 4 dikali negatif 2 yaitu negatif 8. Maka nilai XY-nya yaitu titiknya negatif 2, negatif 8. Nah ini negatif 1, ini 0, Ibu sini mau 1, 2, dan 3. Dan ini kita substitusikan seperti kedua yang di atas ini. Nah sekarang udah ketemu semua hasilnya. Lanjut kita buat diagramnya. Nah nanti kalian buat diagramnya lengkap ya. Jangan sepotong-potong kayak Ibu. Buat diagramnya harus gini. Maaf, ini anggap aja lurus. Nah, ini sumbu X. Ke atas ini sumbu Y. Nanti di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga 1, 2 dan seterusnya. Ini juga negatif 1, negatif 2. Seterusnya di sini juga sama. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke buat titik dulu. Nah, ini titik X-nya negatif 3, berada perkiraan negatif 3 ada di sini ya. Nah, ini negatif 3, ini kan negatif 2, ini negatif 4, berarti negatif 3 ada di sini. Negatif 3 di sini, lalu Y-nya negatif 18, yaitu ada di sini. Maka pertemuannya ada di sini. Antara negatif 3 dan negatif 18. Pertemuannya di sini. Ini negatif 3. Nah, terus di sini negatif 2 sama negatif 8. Negatif 2 sama negatif 8. Y-nya negatif 8 ya. Y-nya kalau negatif berarti ke bawah. Negatif 2 sama negatif 8 berarti di sini pertemuannya. Lalu di sini negatif 1 sama negatif 2. Negatif 1 perkiraan di sini, negatif 2 di sini. Oh, ini 0 sama 0. Lalu 1 di sini ya, positif 1 X-nya. Ini 1, negatif 1, ini 1. X-nya positif 1, Y-nya negatif 2. Positif 1, Y-nya negatif 2, berarti di sini pertemuannya. Lalu ini X-nya 2, Y-nya negatif 8. 2 sama negatif 8. Berarti di sini. Lalu ini 3 sama negatif 3. 3 kan di sini ya. Ini 3 sama negatif 18. Berarti di sini titik pertemuannya. Nah, lalu buat diagramnya seperti apa? Dari mana aja terserah ya, yang rapi ya. Nah, kurang lebih diagramnya akan berbentuk seperti ini. Ini di sini ya, di tengah, ini maksudnya di tengah, maaf, bengkok-bengkok. Terus ini ke sini. Nah ya seperti ini lurus ke tengah. Ya anggap aja rapi ya. Nah, bentuk diagramnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk parabola terbuka ke bawah. Seperti itu. Nah, paham ya untuk membuat diagram dari membuat grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan AX kuadrat. Nah, ada 2 contoh tadi ya. Nah, untuk yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi yang persamaannya berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Misalkan Ibu punya contoh. Nah, bentuk persamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, kita tinggal cari nilai X-nya dan nilai nanti kita tulis di sini nilai titik X dan Y-nya. Misalkan di sini Ibu mau nilai X-nya negatif 3 lagi. Nah, kita substitusikan sama seperti yang awal tadi ya. Kita ganti X di sini menjadi negatif 3. Lalu dikuadratkan ditambah 1. Negatif 3 dikuadratkan 9 hasilnya.
Lalu ditambah 1 sama dengan 9 tambah 1 yaitu 10. Jadi nilai XY-nya adalah negatif 3 dan Y-nya yaitu 10. Lalu yang kedua, titik yang kedua, X-nya Ibu negatif 2. Lalu kita tulis substitusikan X di sini, kita ganti menjadi negatif 2. Dikuadratkan ditambah 1 sama dengan negatif 2 dikuadratkan yaitu 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka titik X Y-nya yaitu negatif 2, X-nya di sini. Y-nya berapa ini? 5. Nah, untuk titik negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, nah sama seperti cara di atas ya. Kita tinggal ganti aja X-nya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, sekarang menggambar bentuk yang ketiga, yaitu menggambar grafik fungsi yang persamaannya berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Contohnya, misalkan di sini Ibu punya soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat dari persamaan yang berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, seperti biasa, kita buat kotak-kotak dulu. Lalu di sininya kita tulis lagi persamaannya, bentuk persamaannya, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Sebelah sini untuk nilai X, lalu yang sebelah sini untuk titik hasil dari nilai X dan nilai Y. Nah, misalkan, ya, tadi kan X-nya Ibu pakainya negatif 3 terus. Misalkan di sini Ibu X-nya mau, berapa ya, dari negatif 2 misalkan, negatif 2. Nah, lalu kita substitusikan, kita ganti X di sini menjadi negatif 2, yaitu negatif 2 dikuadratkan ditambah 2X, berarti 2 dikali negatif 2. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4, ditambah, ini 4 ya, 4, ditambah 2 dikali negatif 2, yaitu negatif 4. Lalu hasilnya akan menjadi 0. Maka titiknya adalah negatif 2,0. Di sini yaitu negatif 1, misalkan Ibu mau negatif 1. Jadinya negatif 1 dikuadratkan, ganti X yang menjadi negatif 1, ditambah ini 2, X yang diganti jadi negatif 1. Sama dengan negatif 1 dikuadratkan yaitu 1, ditambah 2 dikali 1, yaitu 2 dikali negatif 1, jadi negatif 2. Maka hasilnya 1 ditambah negatif 2, yaitu negatif 1. Jadi di sininya negatif 1, negatif 1. Lalu di sini 0, 1, 2, 3, 4. Cara mencarinya sama seperti di atas. Disubstitusikan, diganti X-nya menjadi nilai yang ada di sini. Nah, sekarang udah ketemu semua nilai X, Y-nya, titik-titik koordinatnya. Sekarang kita gambar grafik Cartesiusnya. Nah, Ibu udah siapkan gambar ini. Lalu kita gambar titik-titiknya di mana aja. Nah, yang pertama titik negatif 3 sama 10. X-nya negatif 3, maka di sini Y-nya 10. Berarti titik pertemuannya ada di sini. Ini 10, negatif 3 ya. Negatif 2 sama 5 berarti ada di sini. Negatif 1 sama 2 ada di sini. Nah, ini X-nya 0, Y-nya 1, maka ada di sini di atas. X-nya 0, Y-nya 1 berarti ada di tengah-tengah garis ini ya. Nah, seperti itu. Lalu 1 sama 2, X-nya 1, Y-nya 2 ada di sini. 2 sama 5 ada di sini. Nah, lalu 3 sama 10, 3 sama 10 berarti di sini. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita gabungkan semuanya agar menjadi parabola. Kita lihat bentuk parabolanya seperti apa. Nanti kalian gambar parabolanya yang rapi ya. Harus rapi. Sini. Kan Ibu mencong-mencong gambarnya. Nah, sedikit bener. Duh.
kita sambungkan. Nah, ini sedikit benar lah. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya parabola terbuka ke atas ya. Seperti ini. Paham kan? Mudah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, contoh selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi yang persamaannya berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Nah, misalkan Ibu punya soal nih ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Langkah pertama, seperti biasa, kita buat dulu kolomnya. Nah, lalu untuk kolom yang di tengah kita simpan persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Kolom sebelah kiri kita simpan nilai X yang akan kita substitusikan kepada persamaan ini. Lalu kolom yang sebelah kanan kita simpan nilai X dan Y yang telah kita cari. Nah, misalkan Ibu mau, sekarang kita cari nilai X-nya ya. Misalkan Ibu mau X-nya yaitu negatif 3. Nah, maka di sininya kita substitusikan, kita ganti X di sini menjadi negatif 3. Jadi, negatif 3 kuadrat ditambah 2X berarti 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat yaitu 9 hasilnya. Dan 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6. Ini 9 tambah negatif 6 yaitu negatif 3. Nah, maka nilai XY-nya yaitu negatif 3,3. Ini nilai X-nya negatif 3, lalu nilai Y-nya 3. Nah, lalu nilai X yang kedua, misalkan Ibu mau negatif 2. Nah, di sini kita substitusikan menjadi negatif 2, ganti X-nya menjadi negatif 2, dikuadratkan, ini persamaannya ya, ditambah 2 dikali ini 2X berarti 2 dikali negatif 2X yang diganti menjadi negatif 2. Maka hasilnya negatif 2 kuadrat hasilnya yaitu 4 ditambah 2 dikali negatif 2, negatif 4. 4 ditambah negatif 4 hasilnya 0. Maka di sini nilai X-nya negatif 2,0. Nah, selanjutnya nilai X-nya Ibu mau negatif 1. Di sini 0. Dan selanjutnya lagi 1, 2, dan 3. Lalu kita substitusikan nilai X ini yang kita mau ke nilai persamaan di sini. Nah, setelah ketemu semua nilai X dan Y-nya, titik-titik koordinatnya ya, setelah kita substitusikan, nah, ketemu nilai titik-titik koordinatnya, X dan Y-nya, baru kita buat diagram Cartesiusnya. Nah, nanti kalian buat diagram Cartesiusnya seperti ini ya, lengkap. Ini yang datar ini sumbu X, dan yang lurus ini, tegak ini sumbu Y. Nah, nanti kalian buat lengkap seperti ini. Nah, tadi kan kita udah buat titik-titiknya, sekarang kita buat grafiknya seperti apa, akan membentuk parabola seperti apa dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Titik yang pertama yaitu negatif 3 sama 3. Negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya 3, berarti ada di sini. Nah, ini negatif 3 sama Y-nya 3, Y-nya positif ya. Lalu kalau titik yang kedua, negatif 2 sama 0. Negatif 2 sama 0, berarti titiknya pas ada di sini. Nah, lalu titik yang ketiga, negatif 1 sama negatif 1. Ada di sini titiknya. Nah, lalu titik yang keempat, 0,0 ada di sini. Nah, 0,0 ya, tepat di sini. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Lalu titik yang kelima, yaitu 1,3 berarti ada di sini, X-nya 1, Y-nya 3. Nah, lalu titik yang ke-6, 2 sama 8.
2 sama 8 di sini ya. Nah, titik yang ke-6, titik yang ke-7 3 sama 15. 3 sama 15 kita ke atas dulu. 15 di mana? Iya. 15 di sini. 3 sama 15, 3 berarti di sini ya. Nah, 3 sama 15. Oke. Setelah ini kita buat parabolanya, kita gambar parabolanya akan berbentuk seperti apa. Baik, setelah kita sambungkan titik-titik yang tadi sudah kita cari, akan membentuk seperti ini. Nah, ini pas ya. Ini parabolanya bagus kan? Nah, bagus. Nanti kalian gambar harus seperti ini ya. Nih, bagus seperti ini parabolanya. Sambungkan sampai titik ke yang tadi, titik 15. Meskipun di sini kosong, ini kan kita nggak cari titiknya ya. Kalian bisa cari titiknya lebih banyak lagi. Tapi kalaupun kosong, apa-apa, bablas aja dari sini ke bawah tuh, langsung ke sini. Nah, ini akan membentuk parabola terbuka ke atas. Nah, itu kalau kalian cari titiknya lebih banyak, ini kan ibu cari titiknya cuma ada berapa? 1, 2, 3, ada 7. Nah, kalau kalian cari lebih banyak lagi, nih, kalian akan ketemu parabolanya akan terbuka ke atas tuh, lihat. Ini titiknya masih panjang. Seperti itu, mudah kan? Nah, jangan lupa membuat grafiknya harus seperti ini ya, lebih lengkap. Nah, ini. Maksudnya lebih terlihat sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, untuk contoh selanjutnya, Ibu punya contoh yang berbeda. Nah, di sini, misalkan contohnya seperti ini. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari persamaan yang berbentuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, untuk menjawab soal yang bentuknya seperti ini, kalian perhatikan ya, catat baik-baik. Nah, pertama jawab. Yang pertama yaitu tentukan titik potong atau tipot. Untuk tipot yang pertama ini, tipot terhadap sumbu Y. Maka di sini X-nya akan sama dengan 0. Ini udah pasti ya, X-nya sama dengan 0. Lalu gimana untuk mencari titik potongnya? Nah, yang pertama, kita tulis lagi persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, sini kan X-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai 0 ini ke persamaan yang di sini. Jadi kita ganti X ini menjadi 0. Jadi, Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. Lalu, Y sama dengan 0 kuadrat itu 0 dikurang 4 kali 0 itu 0 ditambah 3. Jadi 0 dikurang 0 ditambah 3. Hasilnya adalah 3. Nah, maka dari sini kita ketemu. Jadi kita ketemu titik potongnya itu X-nya 0 dan Y-nya adalah 3. Ini titik potong yang pertama. Yang kedua yaitu tipot terhadap sumbu X. Nah, maka nilai Y-nya akan sama dengan 0. Nah, lalu untuk yang ini masih berhubungan dengan materi kemarin. Nah, kita tulis lagi persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, kita ganti sekarang nilai Y ini, Y di sini dengan 0. Itu sama dengan 0 di sini. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Lalu sama dengan 0 sama dengan, nah yang ini kita faktorkan, kita cari faktornya. Ini materi yang kemarin, kalian bisa lihat videonya, video yang minggu kemarin ya. Cara memfaktorkannya seperti yang kemarin. Kita cari berapa dikali berapa yang menghasilkan 3, positif 3. Lalu bila dijumlahkan akan menghasilkan negatif 4. Nah, kita tulis dulu, karena X kuadrat, kita tulis XX di sini. Nah, jadi angka berapa aja? Yaitu angka 1 sama 3 ya. Negatif 1 sama negatif 3. Maka kita tulis ini negatif 1 dengan negatif 3. Nah, negatif 1 dikali negatif 3 akan menghasilkan 3. Lalu negatif 1 ditambah negatif 3 akan menghasilkan 4. Lalu di sini seperti yang kemarin, X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan pindah ruas menjadi positif.
yaitu 1. Atau X kurang 3 sama dengan 0, lalu X sama dengan 3. Nah, lalu di sini kita udah ketemu nilai X-nya ada 2 ya, nilai X1 sama nilai X2. Nah, dari sini kita dapat titik potongnya. Nah, yang pertama, X-nya, titik potongnya. X-nya itu, yang pertama adalah 1 ya. Sebentar. Oke, yang ini 1, Y-nya 0. Y-nya 0 di sini kan. Lalu dan yang kedua, titik potong yang kedua adalah X-nya 3 dan Y-nya adalah 0. Nah, ini titik potong. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan yang kedua ini, titik puncak. Titik puncak. Nah, di mana rumusnya adalah P negatif B per 2A, min D per 4A. Nah, ya, untuk min D ini, kita udah pelajari di pertemuan kemarin. Dia ini adalah diskriminan. Nah, di mana rumus diskriminan ini adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, ini rumus diskriminan. Maka bisa kita tulis di sini P sama dengan min B per 2A, yaitu min rumus diskriminan kita tulis B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Nah, lalu untuk menjawabnya kita coba satu-satu ya. Yang pertama, kita tentukan nilai A-nya berapa, B, dan nilai C. A-nya berapa? 1, B-nya negatif 4, C-nya adalah 3. Nah, selanjutnya, yang ini untuk nilai X, ini untuk nilai Y-nya, titik X, titik Y-nya. Nah, langkah selanjutnya, kita cari nilai ini. Ini kan nilai X ya, berarti Px, puncak X, yaitu min B per 2A. Sama dengan min B. Di sini adalah min B-nya berapa? Negatif 4 per 2 dikali A-nya berapa? 1. Yaitu negatif kali negatif positif, 4 per 2 kali 1, 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Ini untuk nilai Px atau nilai X-nya ya, puncak Px. Puncak X, nilai X-nya. Lalu, untuk nilai yang kedua yaitu Py. Nah, ini kan Y, titik puncak Y-nya. Rumusnya min D per 4A, yaitu di sini min D ini sama dengan ini ya, rumus yang ini. Maka kita tulis lagi biar kalian gak lupa, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A sama dengan min kurang B kuadrat, yaitu min 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali A nya 1 dikali C nya 3 per yang adalah 4 dikali A, yaitu 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini. Oke. Ini kita operasikan. Minnya masih ikut yang ini ya. Nah, ini negatif 4 dikuadratkan, yaitu menghasilkan 16 dikurang 4 dikali 1 dikali 3, yaitu menghasilkan 12 per 4 kali 1, 4. Maka di sini negatif 16 dikurangi 12 yaitu 4 per 4. Atau di sini negatif 4 dibagi 4 yaitu negatif 1. Maka ini nilai puncak Y-nya. Nah, jadi kesimpulannya di sini titik puncaknya kita sudah ketemu, nilai X-nya yaitu ini 2 dan nilai Y-nya yaitu adalah negatif 1. Ini Px ya, ini Px, lalu ini Py. Nah, setelah ini kita buat grafiknya. Kita lihat parabolanya akan berbentuk seperti apa.
Nah, kan kita udah dapat beberapa titik ya, jadi kita udah bisa gambar. Yang pertama, yang ini, titik yang pertama, ini yang pertama nih. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini adalah titik yang keempat. Kalian ingat kan? Lalu sekarang kita akan menggambarnya. Baik, sekarang kita tentukan titik-titiknya, ada di mana aja letaknya. Yang pertama yaitu 0,3 ya tadi. 0,3 X-nya 0, Y-nya 3, berarti ada di sini. Nah, lalu titik yang kedua 1,0. X-nya 1, Y-nya 0, berarti ada di sini. Dan titik yang ketiga 3,0. X-nya 3, Y-nya yaitu 0, berarti ada di sini. Nah, yang terakhir titik puncaknya yaitu 2,-1, yaitu 2, X-nya 2, Y-nya -1, berarti puncaknya ada di sini. Nah, lalu kita gabungkan dari titik ini ke titik ini, ke titik ini, lalu ke titik ini. Jadi parabolanya akan seperti apa? Nah, ternyata kalau kita gabungkan, parabolanya akan membentuk terbuka ke atas seperti ini ya. Nah, titik ini ada 4 titik terbuka ke atas. Meskipun kesininya kosong, bablasin aja, set. Nah, akan seperti ini. Paham kan? Mudah? Oke, itu pembahasan untuk minggu sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.